الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله يا أبا الزهراء يا كوكبا من ضياء يا نجما شاق أفق السماء يا أمل الإنسانية السمحاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian dengan wasiat ketakwaan, wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini adalah wasiat besar karena memang datangnya minallahil akbar. Wasiat ini besar karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anil Karim. Wasiat ini besar karena Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada umat yang pertama sampai umat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi misalnya umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan juga umat-umat yang lain yang Allah berikan kitab kepada mereka sebelum kita. Lalu Allah katakan wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian. Kepada kalian kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita jamaah sekalian, yang duduk di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang masih tegap, yang miring, yang sudah tidur. Semuanya. Wasiatnya cuma satu, anittaqullah. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena inilah makna daripada ketakwaan. Imtithalu awamirillah, melaksanakan titah perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi cegah larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan. Tak terasa sekarang ini kita sudah berada di an-nisfus tsani, di paruh yang kedua dari bulan Dzulqa'dah. Dan kita tahu semuanya jamaah sekalian bahwa bulan Dzulqa'dah itu bukanlah bulan biasa. Ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang agung yang diagungkan oleh Allah. Bukan bulan yang mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ada 4 bulan yang di dalam Al-Qur'an Al-Karim disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Haram itu maknanya suci. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah", sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah berkehendak bahwa as-sanatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 syahran. Menjadikan pembagian waktu dalam 1 tahun itu menjadi 12 bulan. Dan yang dimaksud dengan 12 bulan ini bukan Januari, Februari sampai yang diakhiri dengan Desember, tapi yang dimaksud adalah bulan Muharram yang diakhiri nanti dengan bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan al-hurum, dengan bulan-bulan suci, dengan bulan-bulan haram. Dan kata haram di sini maknanya adalah suci, seperti pada kata al-Masjidil Haram.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, di ayat ini tidak disebutkan apa 4 bulan suci itu, tapi Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, dan ini adalah fungsinya sunnah, menjelaskan apa yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Nabi SAW menyabdakan thalathun sardun wa wahidun fardun, 3 bulan berurutan dan 1 bulan sendirian. Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Kalau sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, maka kita berada di bulan pertama yang berurutan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada 2,5 bulan ke depan kita masih berada di bulan suci. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlukah kita tahu bahwa sekarang kita berada di bulan yang agung, yang diagungkan oleh Allah? Perlukah kita tahu bahwa sekarang bahkan 2,5 bulan ke depan kita masih berada di bulan suci yang disucikan oleh Allah? Perlu jamaah sekalian, penting sekali. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai instruksi secara khusus kepada kita yang berhubungan dengan 4 bulan suci ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan suci, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu sudah ketetapan agama yang lurus dan benar. Lalu instruksi Allah kepada kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman pada 4 bulan itu kepada diri kalian. Jadi ada larangan melakukan kezaliman secara khusus di 4 bulan ini. Bukan berarti nanti di luar 4 bulan berarti kezaliman menjadi boleh, tidak. Tapi pemahamannya adalah di 12 bulan itu kezaliman tidak boleh, di 4 bulan ini lebih tidak boleh lagi. Apa resikonya jemaah sekalian? Resikonya adalah kezaliman, kemaksiatan apapun yang terjadi di bulan ini akan berlipat. Walaupun kita tahu bahwasanya biasanya yang akan berlipat itu kebajikan jemaah sekalian. 1 banding 10 untuk kebajikan dan 1 banding 1 biasanya untuk keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi jemaah sekalian, kezaliman, kemaksiatan yang terjadi kalau dia mengandung unsur, ada 1 unsur yang kalau unsur ini terpenuhi maka dia akan berlipat. Unsur itu adalah unsur penodaan terhadap kehormatan sesuatu. Dan ada 3 jemaah sekalian. Kata para ulama, pertama, kalau ada penodaan terhadap kehormatan tempat, maka kezaliman akan berlipat. Salat di Masjidil Haram ratusan ribu kali dibandingkan masjid yang lain. Tapi kemaksiatan di situ akan berlipat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada penodaan terhadap kehormatan pelaku. Pelaku itu tambah terhormat, maka kezaliman yang dilakukan nilainya akan berlipat dibandingkan dengan kezaliman yang sama dilakukan oleh orang yang tidak terhormat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang istri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapapun orang di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dan itu terbukti, yudha'af lahal azabu dhi'fain. Azabnya 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai pendamping makhluk yang paling agung, yaitu Nabi SAW. Yang ketiga, kata para, kalau ada penodaan terhadap kehormatan waktu, seperti pada bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, 4 bulan haram ini seperti terminal di mana kita harus lebih ketat menjaga sikap perilaku kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Dulu orang-orang jahiliyah sekalipun, sebelum datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka menghormati bulan-bulan ini. Kalau bulan-bulan ini sudah datang jemaah sekalian, perang mereka tidak mau melakukannya. Yang tadinya mereka jadi pembegal berhenti jadi membegal. Dulu jemaah sekalian. Kalau yang tadinya mencuri berhenti mencuri di bulan-bulan semacam ini. Karena menghormati bulan ini.
Masyarakat muslimin, ini perlu diangkat oleh kita. Kenapa? Karena bulan-bulan suci ini di mata atau di benak kaum muslimin zaman sekarang tuh menjadi seperti bulan-bulan biasa saja jemaah sekalian. Sehingga tidak ada penghormatan yang diberikan untuk bulan-bulan ini. Semua kemaksiatan tetap berlangsung. Padahal orang-orang yang dahulu, orang Yahudi, orang semua menghormati bulan-bulan ini. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, fala tazlimu fihin anfusakum, jangan zalimi diri kalian pada 4 bulan ini. Apa maknanya jemaah sekalian? Apa makna menzalimi diri? Apakah maknanya orang mengambil batu kemudian dia pukulkan ke kepalanya? Tidak, karena ini kedunguan jemaah sekalian. Tapi maknanya kata para ulama, menzalimi diri nomor 1 maknanya adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebab setiap kemaksiatan kepada Allah sebenarnya kezaliman kepada diri pelaku. Dalilnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika digoda oleh iblis, tidak boleh mendekati satu pohon di surga. Tapi akhirnya dia mendekati, bahkan dia makan. Akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Nabi Adam sadar. Allah mengatakan, fa'asa Adamu rabbahu. Tapi Nabi Adam segera sadar dan mohon ampun kepada Allah. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam? Zalamna rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami yang menzalimi diri kami. Karena itu ada 2 hal yang perlu ditaruh di benak kita jemaah sekalian. Yang pertama, bahwasanya Allah itu lan tanfa'uhu ta'atu man ata'. Allah itu tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Kita mau sholat, kita mau sedekah, kita mau haji, kita mau puasa, itu tidak akan la yazidu dzalika min mulki syai'an kata Allah. Itu tidak akan menambah kekuasaanku walaupun sedikit. Yang kedua yang harus ada di benak kita adalah bahwasanya Allah itu la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah tidak mendapatkan kemudaratan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Karena semua kemudaratan itu akan kembali kepada pelaku. In ahsantum ahsantum di anfusikum. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga 4 bulan ini terminal jemaah sekalian. Manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Makna yang kedua, jangan zalimi diri, maknanya adalah jangan zalimi orang lain walaupun kita mampu melepaskan diri dari tanggung jawab kezaliman itu di dunia. Sebab orang tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di akhirat nanti. Karena saat itu yang menjadi raja di hari pembalasan adalah Allah, Maliki Yaumiddin. Sebab semua yang rahasia di dunia jemaah sekalian akan dibongkar nanti di yaumil akhir. Yauma tublas sarair. Pada hari akan dibongkar semuanya. Sehingga Nabi SAW menginformasikan bahwa ada saya di antara umat ini nanti akan ada orang-orang yang akan bangkrut. Bukan bangkrut duit, tetapi bangkrut pahala. Mereka adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat. Bisalatin wa siyamin wa zakat. Bawa pahala salat, puasa, zakat. Pahalanya banyak yang dia bawa. Ka'amsalil jibal. Seperti gunung. Cuman sayang, dia juga bawa kezaliman. Ya'ti wa qad syatama hadha. Dia pernah ngata-ngatain si fulan. Wa qadhafa hadha. Pernah menuduh si fulan melakukan apa yang tidak pernah dia lakukan. Wa akala mala hadha, makan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadha, pernah membunuh si fulan, menumpahkan darahnya si fulan. Wa daraba hadha, pernah memukul si fulan. Akhirnya kata Nabi, fayu'ta hadha min hasanatihi, maka sebagian pahalanya diberikan kepada fulan yang ini. Wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya, pahalanya sudah habis. Qabla an yuqdama alaihi, sebelum tertunaikan semua apa yang menjadi tanggung jawab dia, akhirnya apa? Ukhidha min khatayahum. Dosanya orang yang dizalimi itu yang akan diambil. Tsumma turihat alaihi, lalu dibebankan kepada orang ini. Tsumma turiha finnar, lalu orang itu dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang dizalimi? Bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Maka makna kedua, jangan zalimi diri adalah jangan zalimi orang lain dalam bentuk apapun, walaupun kita mampu untuk melepaskan diri dari kezaliman itu, tanggung jawab kezaliman itu di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, maka saya tujukan kepada diri saya secara pribadi, lalu kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.